warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati fillah, subuh ini kita akan bahas beberapa pelajaran dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Hidup Nabi itu dibagi tiga: 40 sebelum diangkat dapat wahyu, 13 tahun setelah dapat berada di kota Makkah, 10 tahun setelah pindah ke kota Madinah. Sekarang kita bahas yang 40 tahun dulu. 40 tahun sebelum jadi Nabi itu, terutama dia dilepaskan dulu dari keterikatan dengan makhluk. Dia tidak terikat dengan ayahnya, karena 2 bulan dalam kandungan ayahnya sudah meninggal. Ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji dalam kitab yang selalu kita baca, Syair Maulid Al-Barzanji. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah. Ketika sempurna hamil ibunya, dalam kandungan dia, dalam kandungan ibunya 2 bulan, meninggallah bapaknya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi banyak orang dipengaruhi oleh bapaknya. Banyak orang dipengaruhi oleh bapaknya, dari mulai sekolahnya sampai nikahnya, sampai kerjanya, sampai mati pun bapaknya itu dibangkit-bangkitnya juga lagi. Bapak saya. Nah, Nabi dilepaskan Allah dari itu semua. Jadi maksud saya bukan kita jadikan anak kita ini anak yatim, bukan. Bagaimana anak-anak itu mandiri. Jadi sesungguhnya kalau ada kita melepas anak kita ke Mesir, itu sesungguhnya sama aja Quran yang dibaca di Al-Azhar Kairo dengan yang di Ketapang itu sama. Hadis Sahih Bukhari yang dibaca di Pontianak dengan yang di Bukhara itu sama Sahih Bukharinya, tak ada beda. Jadi kenapalah orang mengirim anaknya ke Yaman? Supaya anak itu hidup mandiri. Kemandirian itu ada pada Nabi SAW. Lalu kemudian ketika dia sedang dalam peluk kasih seorang ibu, dibawalah oleh ibunya itu berziarah ke makam ayahnya. Pulang dari ziarah, meninggal ibu. Dan orang amat sangat banyak tergantung kepada ibu. Orang yang sangat tergantung kepada ibu bahaya. Ketika ibunya meninggal, maka gelap dunia ini. Rapuh tempat berpegang. Lunak tanah itu dipijak. Seakan-akan, bahkan ada orang mempertuhankan ibunya. Di India orang menyembah ibu, karena ibu itu bagian dari diri ibunya. Darahnya, tulangnya, dia keluar dari badan ibunya, seolah-olah dia dicipta oleh ibunya. Nabi SAW lepas dari 2 keterikatan. Tak terikat dengan ayah, tak terikat dengan ibu. Kemudian setelah itu dia dibesarkan oleh kakeknya, tempat bernaung. Dulu Abdul Muthalib itu punya kasur diletakkan di samping Ka'bah. Tidak ada yang berani menyentuh kasur itu sebelum Abu Thalib duduk di situ. Tapi kalau Muhammad SAW lari-lari di kasur itu, tak ada yang berani melarang. Biarkan dia, ayah dia sudah meninggal, mak dia sudah tak ada, kata Abdul Muthalib. Cucuku itu, jadi dia sangat disayang. Tapi tak lama juga dapatnya kasih sayang kakek datuknya itu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak mau dia tergantung dengan kakek. Tidak terikat dengan ayah, tidak terikat dengan ibu, tidak terikat dengan datuk. Sekarang banyak anak-anak yang terikat dengan datuk dan nenek. Penyakit yang diderita orang terlalu tergantung dengan nenek adalah
tidak pandai mengikat tali sepatu. Karena cucu yang dibesarkan oleh nenek, baru ditengoknya ujung sepatu udah diikatkan nenek sepatu. Belum berbunyi cacingnya udah disuapkan nenek nasi. Mati nenek itu, mati dia. Tak pandai dia hidup. Jadi bagaimana hidup ini kita tidak ada keterikatan dengan siapapun. Termasuk keterikatan dengan mikrofon. Ini udah mulai kecil suara mikrofon. Minta mikrofon satu lagi. Baterai. Baterai. Ngomong bisa. Yang Tapi live itu terus aja, Ustaz. Baterai. Yang tadi. Jadi sholat tadi. Sholat. Mik imam. Allah Ta'ala mendidik Nabi Muhammad SAW. Adabani Rabbi, kata dia, Tuhan Rabb yang membentuk aku. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari situ? Untuk menjadi berakhlak seperti Nabi Muhammad SAW, maka membentuk pribadi yang tidak dipengaruhi oleh siapapun, hanya dipengaruhi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada intervensi manusia dalam kepalanya. Lalu kemudian dia dibesarkan oleh, diserahkan kepada Abu Talib. Abdullah ta'ala, Aminah ta'ala, Abdul Muttalib ta'ala. Lalu kemudian di rumah Abu Talib. Abu Talib yang paling susah di antara paman-pamannya itu. Abu Talib itu yang paling banyak anaknya. Abu Talib itu punya istri namanya Fatimah. Fatimah itu tidak makan demi untuk makannya Muhammad SAW. Fatimah itu tak pakai kain, asalkan Muhammad SAW pakai kain. Itu diucapkannya dalam syair saat Fatimah meninggal. Tak makan engkau Fatimah demi aku, tak berkain engkau Fatimah demi aku. Makanya salah satu anaknya itu dia kasih nama Fatimah. Waktu menggali kubur Fatimah itu ikut dia menggali kubur Fatimah. Masuk dia ke dalam kubur Fatimah itu. Berdoa dia di dalam kubur Fatimah. Karena dia tak pernah merasakan ibu. Fatimah itu luar biasa. Kubur Fatimah itu sebelah kiri kalau kita masuk makam Baqi. Masuk pemakaman Baqi, sebelah kiri di ujung sebelum makam Utsman bin Affan, pakai tembok keliling. Makam yang lain tak ada pakai tembok. Makam Fatimah pakai tembok. Menumpang di rumah orang itu, kita menjadi pintar merasakan perasaan orang lain. Kalau kita tinggal di rumah ayah ibu kita, kita tak perlu merasakan perasaan dia, karena dia sayang dengan kita. Tapi kalau kita tinggal di rumah orang, menumpang di rumah orang, jadi kalau di rumah itu ada 10, maka 10 sensor dalam diri kita tajam. Kau tahu Ustaz, saya menumpang di rumah orang. Orang tua saya pindah ke Riau, saya menumpang di rumah orang. Berkali-kali saya menumpang di rumah orang. Begitu cara Allah mendidik saya, supaya tajam sensor dalam diri saya, merasakan perasaan orang. Saya pernah tinggal di rumah orang, di rumah itu 25 orang isinya. Jadi saya harus punya sensor bagaimana merasakan perasaan 25 orang ini. Begitu cara Allah membentuk diri saya. Lalu kemudian berkawan-kawan, serumah dengan orang di Kairo berapa kali pindah rumah, serumah dengan orang di Maroko berapa kali pindah rumah, serumah dengan orang di Sudan berapa kali pindah rumah. Kita menjadi punya sense ketajaman.
Oleh sebab itu, maka menjadi muslim dia bukan hanya sekedar pintar. Banyak orang pintar hafal ayat, hafal hadis, tapi tak pintar menjaga hati orang. Banyak orang yang pintar membuat makalah, banyak orang yang pintar titel S1, S2, S3, tapi tak pintar menggunakan kata sehingga tersinggung hati dan perasaan orang. Oleh sebab itu Nabi SAW itu sangat halus. Dibentangnya kain di atas tanah. Tak berapa lama datang perempuan duduk di atas kain itu. Terkejut semua orang. Siapa perempuan ini? Ternyata perempuan itu Syaimah, saudaranya satu susuan. Begitu dia memuliakan orang yang seperti saudara kandungnya. Oleh sebab itu, kita ini ayat yang kita baca sama, hadis yang kita baca sama, tapi bagaimana kita merasakan perasaan orang lain. Saya ada jaket sahabat UAS Indonesia. Kalau saya pakai jaket ini tadi, yang tak punya jaket ini pasti berkata dalam hati, sedihnya tak punya jaket. Saya punya ijazah sorban dari syekh-syekh saya, sorban. Saya punya jubah dikasih Habib Umar, anak dari Habib Zain bin Smith, warna hijau. Jubah dikasih Mursyid Tarekat Naqsabandiyah, jubah dikasih Mursyid Tarekat Samaniyah, namanya khirqah. Khirqah itu dipasangkan. Ada ijazah jubah saya. Kalau saya pakai sorban itu, saya pakai jubah itu, berjarak antum dengan saya. Saya di Sidratul Muntaha, antum di bumi lapisan paling. Itulah maka saya kemana-mana tak pakai topi, tak pakai peci. Tapi saya tak menyalahkan ulama-ulama yang berjubah. Mereka menjaga hibah, menjaga wibawa. Bukan diri mereka yang mereka jaga. Yang dijaganya itu wibawa Al-Quran. Karena ulama itu kalau dia berjalan, yang dibawanya itu bukan diri dia, yang dibawanya itu Quran, yang dibawanya itu hadis. Jadi kalau ada ulama berjubah dan bersorban, dia tidak sedang menjaga wibawa dia. Yang dijaganya itu adalah Islam, yang dibawanya itu adalah wibawa Al-Quran. Tapi saya punya cara pandang lain. Kalau bersorban saya, berjubah saya, berjarak antum dengan saya, segan antum bertanya sama saya. Makanya orang sama saya tak berjarak. Jumpa saya di airport, dipegangnya bahu saya. Ustaz bisa foto? Saya tak masalah, tapi tim sakit hati, tersinggung tim. Mas, tangannya. Padahal sebenarnya mereka tak berjarak. Karena kalau dia berjarak dengan saya, segan dia bertanya. Kalau dia berjarak dengan saya, segan dia minta dengarkan Fatihah. Kalau berjarak dia dengan saya, segan dia menatap mata saya. Saya punya cara yang berbeda untuk mendekati orang. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW itu dibentuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita pun, kalau mau membentuk orang, mau membentuk anak-anak generasi kita, kita bisa ikut metode cara Allah membentuk Nabi Muhammad SAW. Tak ada warisan ayahnya, tak ada warisan emaknya. Bagaimana cara dia makan? Kata orang Jawa, mengangon kambing, mengambil upah, mengembala kambing. Itu mendidik dia menjadi anak muda yang mandiri. Jadi kami kuliah di Mesir dulu, tak tahu kami mana kawan itu yang anak orang kaya. Biasa aja, sama-sama serumah, sama-sama belanja ke pasar, sama-sama jadwal masak. Tahunya dia ini anak orang kaya ketika di Makkah. Jamaah itu banyak cium tangan ke dia. Rupanya bapaknya kiai besar di Jawa. Dulu satu rumah kita, sama-sama masak, sama-sama jadwal. Panggil kau aja, kau lah masak. Rupanya di Jawa dia Gus, anggota IGGI, Ikatan Gus-Gus Indonesia. Cium tangan semua jemaah haji sama dia. Baru tahu kita rupanya dia anak orang besar. Apa maknanya? Kalau kita kirim anak kita itu ke pesantren,
kita kirim anak kita itu sekolah jauh, maka dia menjadi mandiri seperti Nabi Muhammad SAW. Sama-sama berangkat dari Kairo, sama-sama 7 jam naik bisnya sama-sama naik kapal laut 2 hari 2 malam. Tak beda. Siapapun itu, sama-sama susah, sama-sama nanti di Makkah mencari kerja juga, sama-sama membawa papirus kertas dari Kairo nanti dijual di Makkah, sama-sama mendorong orang tawaf dan sa'i, mandiri. Oleh sebab itu maka anak-anak kita ini kita didik mandiri. Ini belum lagi cerita masalah jadi nabi, jadi belum. Kita didik dia bagaimana dia mandiri di hadapan manusia, di hadapan Allah, supaya dia tidak menjadi peminta-minta. Kita kuliahkan dia, kita kasih dia mobil, kita kasih dia handphone mahal. Apa keterampilan dia? Buat proposal. Dari mulai kuliah buat proposal sampai mati buat proposal. Kami tadi di tukang buat proposal. Seumur-umur dan 43 tahun umur saya tak pernah buat proposal. Sampai sekarang tak pernah buat proposal. Andailah saya dulu dididik buat proposal, udah berapa orang kaya di Indonesia yang saya jumpai buat proposal. Setiap jumpa saya, apa yang diingatnya? Proposal. Aku Ustaz asal nampak aku muka kau proposal lagi kan. Tertulis di kening gitu proposal. Tak pernah. Jadi kalau ayat mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dalam diri Muhammad SAW itu suri tauladan dari nol, dari kecil mandiri, from zero to hero. Nabi Musa alaihi salam hebat, ya. Kenapa tak hebat? Tinggalnya di istana Fir'aun. Fir'aun itu yang angkat dia, anak angkat Fir'aun itu dibesarkan di rumah Fir'aun. Yang membesarkan dia siapa? Ketua PKK dan wanita, bini Fir'aun. Itu Musa. Musa itu hebat, semua orang kenal sama dia. Sulaiman, siapa yang tak kenal Sulaiman? Ayah dia King David, Daud alaihissalam, raja di raja. Yusuf alaihissalam, siapa tak kenal Yusuf? Yusuf tinggal di mana? Di rumah Raja Mesir. Mati Raja Mesir itu, nikah dia dengan bini Raja Mesir, impoten Raja Mesir itu. Bininya muda cantik, jatuh cinta sama Yusuf alaihissalam. Dirobeknya baju Yusuf dari belakang. Akhirnya malu sendiri dia. Yusuf masuk penjara, keluar dari penjara, mati raja itu, nikah dia dengan itu. Di istana dia tinggal. Muhammad SAW enggak, berbekas bahunya di belakang. Mau diberikan mereka kasur, kata dia tidak. Tak layak itu untukku, kata dia. Dia dihormati, dimuliakan bukan karena jubahnya sutra. Dia dihormati bukan karena kursinya emas. Meleleh mata air jamaah haji, meleleh air mata jamaah umroh, melihat miniatur replika tempat tidur Nabi Muhammad SAW di museum di samping Masjid Nabawi. Kenapa Prof menangis? Begitu rupanya tempat tidur Nabi itu, Ustaz, penuh dengan kesederhanaan, tapi dunia ini dalam genggaman dia. Kenapa ibu menangis, bu? Menengok tempat tidur Nabi ini, habis rial belanja udah kosong. Kata jamaah yang tak terlalu peduli dia dengan tempat tidur Nabi itu. Objek yang dilihat bisa sama, tapi lain perenungan orang melihat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya menikah dengan perempuan yang kaya raya, Khadijah. Bukan dia mau, Khadijah itu yang tertarik karena dagangannya banyak laku. Apa maknanya? Mandiri. Nabi itu bisnismen, ada usaha. Kasbur rajul biadihi, berusaha dengan tangan sendiri. Orang kalau tidak punya usaha, dia akan makan dari agamanya. Oleh sebab itu ulama-ulama itu punya usaha. Imam Al-Qushairi
Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, mursyid tarekat Syadziliyah, ada usaha dagang. Imam Junaid punya toko. Imam Junaid tu punya toko. Pagi pergi dia ke toko, dibukanya tokonya. Kalau ada pembeli, dia layani. Kalau tak ada pembeli, dia salat sunat. Salat sunat, udah 400 rakaat, tutup, pulang rumah. Supaya nanti di akhirat ditanya Allah, apa usahamu? Mesti punya usaha. Masalah rezeki tidak datang dari usaha itu hanya untuk supaya bisa menjawab di akhirat, apa usahamu? Bukalah usaha. Saya tidak cerita karena Imam Junaid toko, lalu semua punya toko. Nah, kalau semua punya toko, siapa yang mengurus tanah? Siapa yang mengurus karet? Siapa yang mengurus keramba ikan? Siapa yang mengurus batu akik? Ini masing-masing kita punya usaha. Nabi SAW, Allah Ta'ala mau tunjukkan sama dia, kalau di awal itu dia tidak ada ketergantungan, orang akan berkata, tuh dia punya istri. Istri itu yang menyelimuti tubuh dia waktu dia kedinginan turun dari Jabal Nur. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Qum, bangun, fa'anzir. Maka sekali lagi Allah lepaskan dia dari keterikatan, ketergantungan dengan manusia. Meninggal Khadijah di saat dia sangat perlu pada selimut, tanda kutip. Serangan-serangan orang kafir bertubi-tubi, di situ pula dimatikan Allah Ta'ala Khadijah. Tempat bergantung itu 2 sekali patah. Abu Thalib 1, Khadijah 1. Kalau dulu dia bisa lepas dari ayah, lepas dari emak, lepas dari datuk, lepas dari paman, sekarang dilepaskan Allah Ta'ala dari semuanya, sampai tak ada tempat. Satu-satunya lagi harapan tinggal Taif. Pergilah ke Taif. Sengaja pergi ke Taif itu jalan kaki, tidak naik onta, tidak naik kuda, tidak naik keledai. Karena kalau naik kendaraan nanti itu tengok tuh dia mau pergi jauh. Ada, tapi dia jalan kaki dia ke Taif. Apa yang disambut orang Taif? Orang Taif ini lembut, dari iklimnya pun sejuk, tanam-tanaman subur. Dianggap orang Taif ini nanti menyambut dakwah Islam. Satu pun tak ada orang Taif itu menyambut. Mereka lempar dia sampai berdarah kakinya, basah terompah kayu, basah sandal Nabi SAW. Datang malakul jiwal, malaikat penjaga segala bukit-bukit. Kutimpakan bukit yang paling besar Qu'ayqi'an dengan Jabal Abi Qubais. Kucabut 2 bukit ini, kutimpakan ke Taif ini rata dengan tanah ya Muhammad. Kata Nabi tidak. Allahumma akhrij min aslabihim man ya'budullah wa la yushriku bihi syai'a. Ya Allah, keluarkanlah dari tulang sulbi orang Taif ini orang-orang yang akan menyembah engkau dan tak mempersekutukan engkau dengan siapapun. Akhirnya keluarlah dari Taif itu orang-orang beriman sekarang 100% orang Taif itu Islam. Nenek moyang mereka kafir musyrik yang melempari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ke Taif, jangan sombong kali orang Taif itu. Nenek moyang kalian melempar Nabi. Nenek moyang kami, cucu cicit Nabi pun datang dimuliakan. Habib Abdurrahman Al-Ghadri datang ke Pontianak, disambut oleh orang Melayu dengan kemuliaan, membuat istana. Begitu orang Melayu memuliakan cucu cicit Nabi. Belum Nabi itu datang, cucu cicit Nabi datang, mereka muliakan. Bagaimana kalau Nabi itu betul datang ke negeri ini? Semakin hebat penyakit, semakin hebat dokter. Hebat ayah kami Pak Ustaz. Banyak dokter datang ke rumah, dokter spesialis jantung, dokter spesialis tulang, dokter spesialis otak. Berarti penyakitnya hebat. Kalau ke rumah kita, dokter umum aja cukup. Itu menunjukkan penyakit kita ini tak terlalu kronis. Cukup cucu cicit Nabi aja yang datang. Tak perlu datang Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 40 tahun habis ke dalam internet.
Jadi tak bisa kita mau mengajak orang kalau diri kita kacau, error. Bangunan utamanya adalah pondasi dalam. Jadi sekarang anak-anak muda, tokoh-tokoh, penggerak dakwah, dalamnya dulu. 13 tambah 10, 23. Setengahnya. Yang 40 ini yang dikuatkan. 40 tahun penguatan pondasi cor kuat. Semennya jangan sampai bercampur semen lain. Batu bata, batu kerikil itu menguat semua. Setelah itu barulah masuk proses yang kedua. 13 tahun turun wahyu. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan memberikan kepada engkau qawlan thaqila, kalimat yang sangat berat. Kalimat yang berat ini kalau tidak kuat pondasinya, batang kayunya kuat, tiangnya cor, pondasinya batang pisang, tumbang di bangunan. Oleh sebab itu maka disuruhlah Nabi bangun malam. Suruh dia bangun malam. Qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila aw zid alaihi, atau tambah lagi. Kalau kau sanggup setengah malam, sepanjang malam. Warattilil qur'ana tartila, baca Quran. Bangun malam, salat malam, baca Quran. Nah, ini menguatkan. Tak cukup yang 40 tahun tadi. 40 tahun tadi belum menyentuh spiritual. Baru bagaimana berinteraksi dengan orang, bagaimana merasakan perasaan orang, bagaimana menguatkan hati kepada manusia. Nah, sekarang bagaimana pondasi kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan tinggalkan sembahyang malam. Kalau sanggup bangun lebih awal. Tak sanggup menjelang sholat subuh, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, baca yasin untuk menguatkan. Tak bisa kita buat sendiri. Kita ini tak bisa dikuatkan dengan banyak minum madu. Kuatkan dengan banyak jaga 4 sehat 5 sempurna. Tak bisa. Berapa banyak orang yang sehat badan tapi jiwanya itu kering, tumbang. Ini kan cangkangnya aja, ibarat kepiting, ibarat keong. Ini cangkang. Kalau cangkangnya itu, kalau isinya itu sudah mati, busuk, tengoklah macam kulit kerang, rapuh, picit, hancur. Kenapa? Karena mati yang di dalam. Menghidupkan yang di dalam itu connectingnya dengan Allah SWT mesti kuat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu memanglah saluran umum. Ini saluran khusus, sambungan langsung jarak jauh. Setengah mati kita memotivasi orang, tak makin. Kenapa? Karena signalnya mati. Sama seperti orang punya handphone. Kenapa ya handphone saya nih Pak Ustadz kok nggak bisa connect dengan wifi hotel, padahal passwordnya udah tahu, padahal keywordnya udah tahu. Pas dicek-cek, rupanya handphone itu tak ada aplikasi untuk itu, maka tak bisa connect. Bukan salah wifi udah gratis. Pergi ke resepsionis, Mbak, passwordnya katanya salah. Enggak, betul katanya. Handphone kau aja jadul. Oleh sebab itu maka kiriman-kiriman ilham dari Allah itu, wahyu udah putus, tak ada lagi. Kiriman-kiriman ilham dari Allah itu tidak bisa diterima. Wifi ini, wifi hotel ini, dia unlimited. Seluruh orang yang tinggal di hotel ini bisa mengakses wifi. Tapi kalau tidak hidup aplikasinya di handphone kita, tak connect dia. Cuma mau connect sembahyang subuh jam 7.
setengah mati Ustaz menceramai. Tolonglah Ustaz kasih dulu motivasi. Saya bisa. Sumum, bukmun, omyun, woka, bisu, tuli. Cuma mau ceramah orang tuli. Kalau sudah itu dihidupkan dia. Dihidupkan aplikasinya, barulah dia bisa menerima signal-signal itu. Kalau sedang bersih signal itu, sedang terjaga pun datang dia. Sedang tidur siang pun datang dia. Tak perlu tidur malam. Sedang tak tidur pun nampak dia. Kalau sedang bersih. Tapi kalau sedang cuaca tak baik, sama macam nonton TV di kampung dulu. Geser dulu tiang tu kan. Oh, nampak. Begitu juga lah signal dengan Allah SWT. Kalau sedang bersih, terang seterang-terang. Tapi kalau sedang cuaca tak baik, gelap segelap-gelap. Makanya kata Imam Al-Ghazali, dia itu macam cermin. Hati itu macam cermin, kata Al-Ghazali. Kalau terang dia nampak sejelas-jelasnya, macam kita tengok cermin. Tapi kalau sedang gelap, nanti balik ke kamar, matikan lampu, tengok muka di cermin itu. Macam hantu Ustaz. Tapi kalau terang lampu itu nampak dia. Makanya kita minta itu terang, itu yang diminta dari Allah. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura. Disitulah kekeliruan filsafat. Filsafat mau mencari kebenaran melalui akal, tak dapatnya itu. Mencari kebenaran dengan mata, tak dapat. Karena mata menipu. Mata menipu, nampak dari jauh macam air, begitu didekati rupanya pasir. Nampaknya lurus, bengkok, rupanya lurus. Mata menipu. Nampaknya waktu di TV itu ganteng bukan main. Tengok, jumpa, lisut. Mata menipu, telinga menipu, akal pun menipu. Maka yang tidak bisa tertipu itu adalah qalb, hati. Dan dia hanya menerima dari yang bersih. Makanya makanan mesti bersih, pendengaran mesti bersih, barulah dia bisa menerima yang bersih-bersih. Kulu min thayyibat, makan yang baik-baik, yang halal-halal. Kalau tidurnya sudah cepat, jam sudah di setel, tak juga bangun, berarti makanan bermasalah. Makanan itu campur lemak babi. Makanan bersih, campur syubhat, duit tunjang, duit sifat, duit sikut, duit sundul. Oleh sebab itu maka ini amat penting. Tekanan-tekanan selama 13 tahun di kota Makkah itu sebetulnya adalah cara Allah mau menunjukkan proses sterilisasi. Disterilkan dia. Ini yang layak, ini tak layak. Puncak dari steril itu adalah ketika turunnya ayat tentang Isra dan Mi'raj. Yang selama ini mulai percaya kepada Nabi, mendengar Isra Mi'raj mulai menjauh. Ah, gila ini Nabi, majnun, kata dia. Sahir, tukang sihir. Asatirul awalin, dongeng nenek-nenek moyang. Tapi ada yang tak berubah, tak bergeming dia. Dapat wahyu, aku percaya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, percaya juga. Sikit pun tak bergeser. Maka disebut dia dengan Siddiq. Abu Bakrin As-Siddiq. Siddiq artinya percaya. Apapun yang kau katakan, aku percaya ya Muhammad. Dua ujian sterilisasi, membersihkan gerakan ini dari orang-orang yang masih mencela-mencela. Terutama batin, Isra Mi'raj. Yang kedua zahir, hijrah. Batinnya Isra Mi'raj, zahirnya hijrah. Ketika hijrah itu, di situ pun proses fit and proper test. Yang tanggung-tanggung, kau percaya Isra Mi'raj? Percaya, kata dia, karena batin tak nampak. Tapi waktu hijrah, di situ ketahuan.
Gimana? Ikut hijrah? Kalian aja dulu, aku nanti. Maka tak semua pergi ke hijrah ke Madinah. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Ternyata yang pergi hijrah itu pun ada juga niatnya bukan karena Nabi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yakihuha, karena mau nikah. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sampai akhirnya bersih. Proses 13 tahun adalah proses pemilihan teman-teman. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Muawiyah, Abdurrahman bin Auf. Ini semua adalah sahabat-sahabat Nabi. Proses pemilihan, mereka inilah yang lulus fit and proper test. Barulah kemudian setelah itu 10 tahun yang ketiga sampailah di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang pertama penguatan ke dalam dulu. Yang kedua kebersamaan dengan kawan-kawan yang lulus fit and proper test. Sahabat UAS tak pernah membuat pendaftaran sahabat UAS nasional. Kirimkan pas foto 2 lembar. Uang pendaftaran, kaderisasi, tak ada. Kita bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Berjumpa kita karena dakwah, berpisah pun karena itu. Berapa banyak sahabat-sahabat berpisah dengan cara sendiri, karena kita tak pernah merekrut, kita tak pernah. Oleh sebab itu maka perjalanan ini adalah perjalanan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian setelah nampak tim ini, barulah kemudian puncaknya periode yang ketiga. Ini lebih sistematis. Ada penterjemahnya, ada yang membawa suratnya, ada yang menjadi pengganti kalau Nabi sedang pergi keluar kota. Jadi kehidupan di Madinah itulah kehidupan yang perfect, yang sempurna. Surat-surat yang masuk penterjemah Zaid bin Sabit. Nabi pernah pergi keluar, lalu yang menggantikan Nabi posisi sebagai pemimpin di Madinah, Bilal pernah, Abdullah bin Umi Maktum pernah, beberapa sahabat pernah. Lalu kemudian Nabi duduk mendidik di situ. Surat-surat dikirim ke Raja Kisra, Raja Persia. Surat dikirim ke Mukaukis, Raja Mesir. Surat dikirim ke Kaisar, Raja Romawi. Surat dikirim ke raja-raja Jazirah Arab. Bilateral, multilateral. Jadi orang-orang Barat itu mulai mengkaji Nabi Muhammad SAW dari sisi humanisme kemanusiaannya sampai dari sisi politik. Ya, kan mereka katakan Muhammad SAW ini adalah raja karena dia sangat cukup rukun untuk menjadi raja. Dia pemimpin, dia punya rakyat, dia punya wilayah kekuasaan, dia punya aturan perundang-undangan. Dia sangat cukup rukun untuk disebut sebagai presiden. Dia pemimpin, dia punya menteri-menteri, dia punya wilayah kekuasaan, dia punya rakyat, dia punya hukum. Tapi dia tak menyebut dirinya raja. Dan dia tidak mengangkat Fatimah sebagai penggantinya, sebagaimana Raja Persia mengangkat Buran. Buran itu anak Raja Persia, yang ketika Raja Persia syahid sah mati, naik Buran sebagai pengganti. Nabi tidak begitu. Meninggal Nabi Muhammad SAW, bermusyawarah sahabat di Saqifah Bani Sa'idah untuk mengangkat pengganti. Finalnya naiklah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya apa? Nabi di situ mendidik. Ada kaderisasi. Kader nilai yang naik. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Al-Hasan. Lalu kemudian berpindah ke Muawiyah dan berikutnya. Sampailah hari ini Islam punya kekuasaan, pemimpin-pemimpin. Oleh sebab itu kehidupan Nabi yang 3 fase inilah yang ditulis oleh para ulama menjadi kitab sirah, menjadi kitab pelajaran, menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berkeluarga,
orang-orang yang dalam pendidikan psikologi, orang-orang yang mengambil aspek hukumnya. Kehidupan Nabi itu seperti mutiara yang punya banyak sisi-sisi. Ada yang mengambil sisi spiritualnya aja, orang tasawuf. Ada yang mengambil sisi hukumnya aja, orang fikih. Ada yang mengambil sisi negaranya aja, keluarlah itu al-ahkam as-sultaniyah, fikih tata negara. Ada yang mengambil dari sisi perjuangannya, perangnya aja, jihad. Jadi dia seperti macam puzzle. Puzzle ini jangan diambil satu. Puzzle susunan gambar binatang yang dipotong-potong seperti mainan anak-anak puzzle. Ada orang hanya mengambil kepalanya saja, tak betul. Ada orang mengambil ekornya saja, tak betul. Dia mesti menjadi utuh sempurna. Kehidupan Muhammad SAW dari sejak dia lahir sampailah dia meninggal yang diteruskan. Itulah makna laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ketika dipukulkannya pacul kena ke batu, memancar cahaya waktu menggali parit perang Khandaq. Pada pukulan yang pertama nampak. Apa yang kau lihat ya Rasulullah? Nampakku negeri Yaman. Pada pukulan yang kedua nampakku negeri Syam. Pada pukulan yang ketiga aku lihat Rom. Tiga-tiga negeri itu dikuasai Islam. Yaman, Syam, Damaskus yang waktu itu dikuasai Romawi. Yang ketiga Rom, Konstantinopel kata orang Rom karena itu dulu kekuasaan Roma. Tapi sebetulnya Rom yang sesungguhnya Rom itu adalah Eropa. Yaman sudah dikuasai, Syam, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina sudah dikuasai. Yang ketiga adalah Eropa. Eropa akan tunduk sebelum hari kiamat. Jadi bagaimana kita ada visi misi ke depan, pendidikan ke dalam, pendidikan kebersamaan jamaah, dan ada visi misi ke depan. Gimana kacaunya perjalanan umat ini, pendidikan ke dalam. Sesama kita sikut menyikut, hasad, dengki, busuk hati. 3 aja simple. Pendidikan ke dalam. Kelahi hanya beda jaket, kelahi hanya beda rompi, kelahi hanya beda simbol. Kenapa simbol Paskas lebih besar daripada simbol UAS? Merajuk. Ini gagalnya pasal pertama. Pasal ke dalamnya satu. Andailah dulu tak diminta-minta simbol, tak saya buat simbol. Biar gerakan ini tak bersimbol, tak bernama sama sekali. Mana ada namanya? UAS itu kan orang aja buat. UAS katanya. UAS itu bro. Kita tak lagi terjebak pada simbol, tak lagi terjebak pada jaket, tak jebak pada. Yang penting bagaimana dakwah di jalan. Tak pernah kita batalkan ceramah. Tim, batalkan ceramah. Kenapa kita batalkan Pak Ustaz? Masa logo kita lebih kecil dari logo yang lain? La ilaha illallah. Ini masalah pertama. Gimana mau meningkat masalah kedua, masalah ketiga? Masalah psikologisnya udah kena. Tak pernah kita merajuk. Batalkan kita ceramah ke Pontianak tuh. Kenapa? Masa tiketnya tidak pesawat ini? Kita ini bukan Ustaz kaleng-kaleng ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 3 cuma inti kajian. Pertama ke dalamnya dulu. Pribadinya itu betul-betul. Yang keduanya baru kebersamaan. Secara tip-tip. Kenapa saya bisa datang ke Pontianak ini? Ada Paskas, ada Munzalan di sini. Kenapa saya bisa sampai ke Tapang? Ada Ustaz Edi siap sana. Saya sampai ke Makassar, ada geng Ustaz Hasbi di sana. 13 tim seluruh Indonesia, Brunei Darussalam dengan Malaysia. Nah ini kedua nih. Kalau tidak kita tak bisa masuk. Apalagi musim-musim pilkada nih banyak jebakan-jebakan Batman. Inilah itu gunanya tim tadi. Baru yang ketiga ini visi misi ke depannya. Jangan berpikir tak usah ada visi misi Pak Ustaz, kita pun mau mati nih. Enggak.
Tadi malam baru WA-WAan dengan kawan di Aceh. Kawan di Aceh. Gimana ini? Dulu visi kita mendudukkan salah seorang sahabat kita bisa mesti duduk di situ. Sekarang itu tidak, visi kita tak gitu lagi. Bagaimana ada punya tanah, punya lembaga, di lembaga itu ada mulai TK, SD, SMP, SMA, universitas. Di sana ada lembaga wakaf, di sana ada lembaga ekonomi syariah, di sana ada lembaga kajian pemikiran. Ustaz sedang di mana sekarang? Kami sedang di Pontianak. Habis makan malam ini. Karena ada Pak Haji ini mau ngasih tanah 70 hektar. Syaratnya mau tak usah somad jadi penasehat. Kalau cuma fotokopi KTP apalah payahnya. Dia tinggal ngangguk aja. Mau tak usah? Iya, dah. Manas-manasi orang aja. Nah, oleh sebab itu maka harus ada cita-cita bahwa setelah fotokopi KTP dengan NPWP itu mati kita, ya tak apa-apa, pahalanya mengalir. Jadi jangan setelah hijrah, setelah buat komunitas dakwah, lalu kemudian kita tak ada, cukuplah itu sudah saya tinggalkan jahiliyah ini Pak Ustaz. Terus apa visi misi ke depan? Tak ada, nunggu malaikat maut aja lagi nih Pak Ustaz. Oh, tak bisa begitu. Harus apa visi misi ke depan? Apa cita-cita besar ke depan? Jadi cita-cita besar Munzalan, cita-cita besar Paskas, cita-cita besar tim UAS, cita-cita ini semua, tapi dipahami bahwa ini hanya kendaraannya saja. Satu naik sampan layar, satu naik speedboat, satu naik kapal selam, satu naik helikopter, satu naik pesawat, satu naik ojek, tapi tujuannya tetap satu, mencari ridho Allah SWT supaya sampai dakwah Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Itulah 3 perjalanan hidup Nabi SAW ke dalam kebersamaan, kemudian misi-misi ke depan. Adapun yang melaksanakannya ini tak perlu kita khawatir, tak perlu kita takut. Mati kita, insya Allah tumbuh sejuta orang seperti kita. Jangan pernah khawatir. Inilah yang saya cemaskan nih Pak Ustaz. Nanti kalau saya mati gimana Pak Ustaz? Macam kau aja yang hebat. Ini yang saya takutkan nih Pak Ustaz. Nanti kalau saya meninggal ini macam mana Pak Ustaz? Pede kali ente. Macam tak ada lagi orang lahir lebih baik daripada ente lagi. Mati kita tak usah takut. Dunia ini akan ada orang lebih baik daripada kita, insyaAllah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang saya sampaikan ini hanya gambaran umum. Nanti gali sendiri tentang 3 aspek. Aspek 40, aspek 13, aspek 10. Bisa jadi 3 buku. 40, 13, 10. Mengalahkan 37 masalah populer. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Waffaqana Allah lima yuhibbuhu wa yarda. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami ya Allah. Waj'alna minal mutahabbina bi jalalik, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena cinta kepada-Mu ya Allah. Auzillana tahta zilli arsyika, naungi kami di bawah naungan singgasana arasy-Mu. Yauma la zilla illa zilluk, hari itu tak ada tempat bernaung kecuali Engkau ya Allah. Tsabbitna 'alal iman wal Islam, kokohkan kami dalam iman dan Islam. Nawwir qulubana bi nuri hidayatik, terangi hati kami dengan cahaya iman-Mu ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, ilmu yang sudah Kau ajarkan bagi kami, buat dia bermanfaat untuk kami, untuk umat kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, lepaskan kami dari kesulitan dan kesusahan. Wal ajzi wal kasal, lepaskan kami dari lemah dan malas. Wal jubni wal bukhul, lepaskan kami dari pengecut, penakut dan bakhil. Wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal, lepaskan kami dari diri hutang dan dikuasai orang lain. Jangan sampai kami dikuasai orang lain. Wa ghalabatir rijal, jangan sampai kami dikuasai orang lain.
mulut kami dikuasai orang lain, otak kami dikuasai orang lain, hati kami dikuasai orang lain. Min ghalabatir rijal, jangan sampai kami didikte orang lain ya Allah. Allahumma rzuqna al-istiqamah, berikan kami istiqamah ala syariatil gharra wa tariqatil bayda, dalam syariat yang lurus, dalam jalan yang benar ini ya Allah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, tolong kami, kau saja sebaik-baik penolong ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup engkau saja sebagai penolong kami, bukan yang lain ya Allah. La haula wa la quwata illa bik. Allahumma aizzana bil Islam, kuatkan kami dengan Islam. Qawi imanana, kuatkan keyakinan kami kepada engkau ya Allah. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takut dalam hati kami. Dengan rasa takut itu tak jadi kami melakukan perbuatan dosa. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Tanamkan rasa taat dalam hati kami. Dengan ketaatan itu membuat kami semangat untuk beribadah kepadamu ya Allah. Wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Tanamkan keyakinan dalam hati kami. Dengan keyakinan itu terasa ringan segala musibah yang kami hadapi ini ya Allah. Wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Tanamkan keyakinan dalam hati kami. Dengan keyakinan itu terasa ringan segala yang kami alami ini ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana. Kalau kau takdirkan kami hidup hari ini, jadikan kehidupan ini tambahan amal saleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kami mati, jadikanlah kematian itu membuat kami berhenti dari dosa ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda. Senantiasa kau curahkan pada kami hidayah. Wattuqa, ketakwaan. Wal afaf, buat kami menjaga diri kami dari yang syubhat. Wal ghina, buat diri kami merasa cukup dengan nikmat-Mu ya Allah. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak perlu lagi mendekat kepada yang haram. Wahfaz abna'ana min kulli su' wa syarr. Jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikan kami orang-orang yang mendengar ucapan yang baik, setelah didengar lalu berubah menjadi amal yang baik. Allahumma akhlisna fil amal, buat hati kami tulus ikhlas dalam beramal. Allahumma rzuqna sidqa fil qaul wal ikhlas fil amal. Berikan kami jujur dalam ucapan, benar dalam perbuatan, ikhlas dalam beramal. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, mak kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali ikhwanina, saudara-saudara kami, wali ashabina, sahabat-sahabat kami yang sudah banyak kami berutang budi pada mereka ya Allah. Tak dapat kami balas budi baik mereka ya Allah. Qawi imanahum, kuatkan iman mereka. Sahih ajsadahum, sehatkan badan mereka. Waj'al abna'ahum wa banatihim minas salihin was salihat. Jadikan anak-anak mereka anak-anak yang salih dan salihah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Buatlah anak-anak kami yang membisikkan ke telinga kami la ilaha illallah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal a'la. Satukan kami dalam surgamu bersama Nabi Muhammad SAW. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi sallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Jazakumullah khairal jazaa. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.